Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 84 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang modul 2 yaitu ProModel. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 84 yang terdiri dari Dewi Untari dengan NPM 20032010049 dan saya sendiri Fadila Kurniasari dengan NPM 20032010057. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum sendiri. Yang pertama, mengenalkan software ProModel dan cara pengoperasiannya. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan industri yang dapat disimulasikan dengan software ProModel. Dan yang terakhir, menggunakan software ProModel dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu antrian, baik bahan, produk, maupun pengolahan jasa. Di sini ada konsep teori. Yang pertama ada pengertian dari antrian sendiri yang merupakan suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti contohnya menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop. Lalu pada pintu jalan tol, pada bank, pada kasir supermarket, dan situasi-situasi lainnya. Nah, di sini ada garis antrian, baris tunggu. Yang pertama ada beberapa faktor meliputi panjang kapasitas antrian. Dikelompokkan jadi dua seperti kapasitas antrian yang potensial tak terbatas dan yang terbatas. Lalu ada jumlah antrian dikelompokkan jadi dua seperti antrian tunggal dan antrian berganda. Lalu ada disiplin antrian, ada 4 seperti first come first serve atau first in first out. Yang kedua adalah come first serve. Yang ketiga ada service in random order dan yang terakhir ada priority. Selanjutnya di sini ada pengertian dari software ProModel sendiri, yaitu software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk menstimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Di sini ada elemen-elemen ProModel. Yang pertama ada location, yaitu mempresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi ataupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses. Selanjutnya di sini ada entity yang merupakan sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem. Yang ketiga ada arrival yang menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Dan yang terakhir ada processing yang merupakan operasi yang dilakukan dalam location. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari jurnal yang telah kami kerjakan dengan judul analisis simulasi pada loket pembuatan elektronik KTP dengan menggunakan software ProModel untuk mengoptimalkan sistem antrian. Yang pertama di sini ada abstrak, yang dimana saya akan membacakan. Penelitian ini dilakukan guna mengendalikan sistem antrian secara analitik dan simulasi. Lalu pengertian antrian, lalu di sini ada pendahuluan yang didahului dan laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah tingkat pertambahan penduduk di suatu wilayah tertentu di setiap tahunnya. Adanya pertambahan penduduk karena adanya peningkatan angka fertilitas. Lalu salah satu program pemerintah yang sedang digalakkan sekarang ini ialah pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Nah, simulasi merupakan suatu metodologi untuk melaksanakan percobaan dengan menggunakan model dari suatu sistem yang nyata. Untuk ProModel sendiri merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mensimulasikan atau memodelkan berbagai jenis sistem pelayanan serta manufaktur. Tujuan dari penelitian yang diperoleh yaitu menerapkan simulasi loket antrian apakah sudah optimal atau belum untuk mengetahui banyaknya penduduk yang dapat dilayani dengan menggunakan ProModel. Dengan demikian, penerapan software ProModel dalam antrian pada studi kasus analisis simulasi pada loket pembuatan elektronik KTP dengan menggunakan software ProModel untuk mengoptimalkan sistem antrian dapat diterapkan dengan menggunakan software ProModel. Dengan software ini, maka total waktu antrian dapat diketahui. Untuk metodologi penelitian di sini ada tahap pengumpulan data seperti data waktu tunggu, data waktu datang, data waktu tunggu, data waktu pada saat di loket pembuatan, data waktu cek kelengkapan berkas, data waktu pengambilan KTP sementara. Lalu di sini ada aktivitas antrian, tahap pengolahan sehingga lalu di sini ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah hasil output dari software ProModel diketahui bahwa average time. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah hasil output dari software ProModel diketahui bahwa average time in system atau minutes muncul pada replication 1 selama 61,24 minutes, pada replication 2 selama 62,55 minutes, pada replication 3 selama 68,58 minutes, pada replication 4 selama 63,8 minutes, pada replication 5 selama 74 menit, pada replication 6 selama 58,97 menit. Lalu dikarenakan nilai 0 pada di dalam rentang mu1 sampai mu2 yaitu min 5,79 sampai dengan 10,21 dapat dikatakan datanya valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang dibuat. Baik, sekian penjelasan dari materi saya dan juga jurnal yang telah kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengaplikasian software oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan data menggunakan software ProModel. Yang pertama adalah klik file, kemudian pilih new. Kemudian untuk title-nya bisa kalian isi terserah, bebas. Kita isi saja modul 2.
lalu klik OK, kemudian kita klik kemudian pilih location. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk location ini yang pertama adalah kita memilih untuk simulasi impiannya, untuk grafik dan namanya. Yang pertama kita pilih YouTube. Jangan lupa ketika akan menambahkan grafik ini, pastikan tandanya ini sudah tersebar. Kemudian kita klik ini, lalu kita sesuaikan ukurannya sesuai tulisan. Kita bisa klik dari sini juga. Kemudian untuk memberi namanya atau keterangannya, kita matikan dulu atau kita bangkan ada tentang dunianya. Kemudian kita pilih foto di sini. Kemudian untuk menggantinya kita bisa ganti di sini. Kita ganti masyarakat. Kemudian untuk memasukkan grafik lagi, kita harus nyalakan menu lagi. Lalu kita pilih grafik selanjutnya. Ini, kita klik ini. Kemudian kita sesuaikan. Sampai di sini. Kemudian seperti tadi untuk memberi keterangan nama dari proses, kita matikan menu, kemudian klik back. Kemudian kita ubah menjadi mengambil nomor enter. Setelah simulasi dimasukkan beserta keterangannya, langkah berikutnya adalah kita klik Group, kemudian kita pilih Entities. Ini digunakan untuk memasukkan entitas. Untuk simulasi entitasnya kita lambangkan dengan palette prop. Lalu kita ganti dengan entitas kita, yakni KTP. Kemudian setelah entitasnya diisi, kita klik lagi, kemudian kita pilih Arrival. Untuk entity-nya kita pilih KTP, kemudian klik OK. Untuk lokasinya OK. Kemudian untuk KTH-nya kita isi 1, occurrence-nya INF, untuk frekuensinya kita isi 1, kemudian enter. Kita ulangi lagi, kita pilih entity dan KTP. Untuk lokasinya mengambil nomor antrian, OK. Untuk KTH-nya 1, occurrence-nya INF, dan frekuensinya 1. Lagi entity-nya KTP, kemudian kita ulangi lagi dengan entity-nya KTP. Untuk location-nya menunggu panggilan nomor antrian, oke. KTH-nya 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1, kemudian enter. Pilih lagi KTP, location-nya memeriksa lengkapan berkas, KTH-nya 1, occurrence-nya INF tetap, dan frekuensinya 1. Enter. Untuk entity-nya tetap KTP. Untuk location-nya kita pilih mengambil KTP sementara. Untuk KTP-nya 1, occurrence-nya tetap INF, frekuensinya 1. Setelah selesai mengisi Arrival untuk setiap simulasi yang ada, kita lanjut ke tahap berikutnya dengan klik Root, kemudian kita pilih Processing. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tahap processing ini harus dilakukan dengan hati-hati karena rawan sekali terjadinya kesalahan dalam pemasukan data. Untuk yang pertama, entity-nya kita masukkan ke KTP, oke. Untuk lokasi pertamanya, pilih masyarakat datang, oke. Untuk output-nya tetap KTP, oke. Untuk destinasinya kita pilih mengambil nomor antrian, oke. Kemudian untuk move project-nya kita akan menggunakan bantuan StartFit dengan cara mengklik icon StartFit, yakni lambang gunung kecil ini, kita klik. Setelah kita klik paste dan mengubah kategori menjadi import, maka akan terbagi di sini. Kemudian kita tutup saja. Maka sudah otomatis terisi di sini. Kita ulangi untuk lihat aktivitas berikutnya.
kita pilih entity-nya, KTP, oke. Untuk lokasinya, oke. Untuk outputnya, KTP dan destinasinya, kita pilih menunggu, oke. Kemudian move logic, sama seperti tadi, kita klik start feed, maka akan muncul seperti yang tadi untuk memasukkan data pengukuran dari aktivitasnya. Kita masukkan untuk aktivitas pengambilan antrian. Kemudian kita klik auto fit, kita pilih discrete distribution, oke. Nah, akan muncul judul automatic fitting seperti ini, seperti tadi juga untuk binomial dan Poisson. Binomialnya sebesar 100 dan Poissonnya sebesar 89,8. Kemudian kita klik export dan kita ganti aplikasinya ke ProModel. Untuk fitnya ini tetap disesuaikan dengan rank terbesar, karena rank terbesar kita binomial, maka kita tetap pilih binomial. Untuk outputnya tetap report, kemudian klik OK. Kemudian kita klik lagi di palu ini. Ketika kita move forward, kita klik kanan, kemudian paste. Kemudian kita klik paste, maka akan tercopy di sini. Dan otomatis akan tercopy juga di move project ini. Kita close saja. Kemudian lanjut ke kegiatan berikutnya. Enter, kita pilih entity KTP dan lokasinya, menunggu panggilan nomor, oke. Outputnya KTP, destinasinya, memeriksa kelengkapan berkas, oke. Move logic, klik start feed, kita isikan lagi untuk hasil pengukuran waktu aktivitas menunggu panggilan antrian, yakni 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12, dan 13. Enter, kemudian klik auto fit, klik distribution, oke. Nah, muncul lagi untuk binomial dan Poissonnya, yakni sebesar 100. Kita ekspor, ganti ke ProModel. Untuk file distributionnya karena sama, kita pilih salah satu, kita pilih binomial, outputnya clipboard, kemudian oke. Kita kembali ke ProModelnya, kemudian kita klik move logicnya, ikon palu lagi, tetap move forward, kita klik kanan, paste, kemudian paste. Ini tutup. Kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Klik entity, ini KTP, oke. Lokasinya, oke. Untuk outputnya, KTP, destinasinya, mengambil KTP sementara, oke. Nah, kemudian lagi, klik start feed. Kita masukkan lagi data pengukurannya. 26, 24, 28, 22, 26, 22, 28, 24, 22, 28. Enter. Kita klik auto fit, discrete distribution, oke. Export. Ganti ke ProModel. Binomial, karena binomial yang terbesar. Outputnya clipboard, oke. Kemudian kita kembali ke halaman project yang tadi. Kita klik, lalu tetap move forward, kita klik kanan, paste, kemudian paste lagi, kita tutup, kemudian lanjut ke aktivitas terakhir, enter, pilih entity KTP untuk lokasinya, oke. Outputnya KTP, destinasinya exit atau keluar karena sudah memasuki tahap terakhir. Klik move logic, klik lagi start feed untuk memasukkan data.
Kita masukin datanya. Kita klik auto fit lagi, discrete distribution, oke. Sport, ganti ke pro model. Kita pilih karena ini yang terbesar Poison, maka kita pilih Poison, kemudian clipboard, oke. Kemudian kita kembali ke move logic yang tadi, kita kembali move for pasti, kemudian kita tutup. Maka tahap processing untuk semua aktivitasnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mensimulasikan dari simulasi antrian pembuatan KTP ini. Setelah semua aktivitas sudah selesai dimasukkan ke tahap processing, maka akan muncul tanda panah seperti ini untuk tiap-tiap alur aktivitasnya yang mengarahkan bagaimana alur pembuatan KTP itu dimulai hingga akhir. Kemudian kita akan mensimulasikan sistem yang sudah kita buat dengan klik simulation, kemudian kita pilih option untuk rantai. Kita pilih option, maka akan menjadi ini untuk rantainya kita sediakan untuk 1 hari 8 jam kerja. Untuk nomor aktivitas yang kita 10 menjadi option. Kemudian satu kali kita buka. Maka akan muncul simulasi antrian pembuatan KTP ini. Untuk mempercepatnya kita bisa buka saja ini. Kita klik ya. Untuk pembahasan perhitungan manual dari kegiatan simulasi sistem antrian pada pembuatan KTP adalah sebagai berikut. Hasil pembahasan yang pertama verifikasi dan validasi. Untuk yang pertama adalah tabel 3.1 replikasi akibat vertik di PTX dengan jumlah replikasi yang 10 dengan total waktu seperti ini yang sudah diperoleh dari software yang sebelumnya. Kemudian dicari rata-ratanya, standar deviasi dan variansi. Dengan N sama dengan 10 replikasi, N-1 sama dengan 9. Kemudian untuk confidence intervalnya 95% dengan alpha 100 dikurangi 95% sama dengan 5% atau 0,05. Maka Z setengah alpha didapatkan dari tabel Z yakni sebesar 1,96. Kemudian kita menghitung half width dengan rumus sebagai berikut dengan hasil 3,5512. Untuk beta sama dengan half width yakni 3,5512. Untuk N aksennya dengan rumus seperti ini diperoleh hasil yakni 2,745 yang dibuatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang bisa yaitu sebanyak 3 replikasi. Sehingga untuk tabel untuk tabel 3.2 total waktu pengukuran dimasukkan untuk 3 replikasi yakni dengan total waktu pengukuran 65, 65, dan 69. Untuk hasil outputnya diperoleh total waktu 61,24 untuk replikasi pertama, 62,55 untuk replikasi kedua, dan 68,58 untuk replikasi ketiga. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi metode ini adalah metode dual confidence interval, di mana hipotesa H0 sama dengan mu1 sampai mu2 sama dengan 0 dikatakan valid jika 0 berada pada rentang mu1 hingga mu2. H1 mu1 hingga mu2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 hingga mu2. Masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antara populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan well confidence interval. Tabel 3.4 perbandingan output real system dan promodel. Untuk kolom pertama yakni replikasi, untuk kolom kedua real system dalam 1 menit, dan yang kolom ketiga yakni promodel dengan 8 menit. Untuk replikasi yang pertama diperoleh total waktu real system sebesar 65 dan total waktu untuk promodel sebesar 61,24. Untuk replikasi kedua diperoleh total waktu real system sebesar 65 dengan total waktu pada promodel sebesar 62,55. Dan untuk replikasi ketiga diperoleh untuk real system total waktu sebesar 69 dan untuk promodel sebesar 68,58. Untuk rata-rata pada real system diperoleh 66,33 dan untuk promodel diperoleh 64,123.
Untuk standar deviasi pada real system diperoleh 2,3094 dan untuk promodel diperoleh 3,9147. Untuk variansi pada real system diperoleh 5,33 dan untuk promodel diperoleh 15,3254. Untuk N, untuk real system dan promodel sama-sama 3, untuk komunitasnya sama-sama 2. Kemudian kita menghitung untuk penentuan hipotesa, di mana H0 mu 1 sampai mu 2 sama dengan 0 dan H1 yang mu 1 sampai mu 2 tidak sama dengan 0. Untuk alfa 0,05. Dihitung untuk DF dengan rumus sebagai berikut, diperoleh hasil 3,2414. Ini dibagi menjadi 3, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn1 alfa per 3 sama dengan 3,182. Untuk menghitung Hafid dengan rumus sebagai berikut, diperoleh nilai 8,3500. Dibuat menjadi 8, sehingga confidence level interval adalah minus 5,79 kurang dari sama dengan mu 0 sampai dengan mu 2 kurang dari 10,21, sehingga diperoleh analisa sebagai berikut, yakni dari hasil perhitungan tersebut dapat disebutkan bahwa H0 diterima karena 0 berada di dalam ada rentang mu 1 hingga mu 2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil simulasi promodel yang telah dibuat. Untuk outputnya sebagai berikut. Untuk analisis pembahasannya, dari hasil result yang didapat, diketahui bahwa average time in system dalam satuan menit muncul pada replication 1 selama 61,24 menit, pada replication 2 selama 62,55 menit, pada replication 3 selama 68,58 menit, pada replication keempat selama 63,88 menit, pada replication kelima selama 74 menit, pada replication keenam selama 58,97 menit, pada replication 7 selama 59,68 menit, pada replication ke-8 selama 60,81 menit, pada replication ke-9 selama 63,88 menit, dan pada replication 10 selama 57,36 menit. Sekian untuk pembahasan software promodel dan juga perhitungan manual perbandingan real system dengan promodel yang saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.